Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia dengan NIM 2030 11 11 64 akan membawakan dongeng yang berjudul Timun Mas. Di suatu perkampungan, hiduplah seorang janda tua yang sangat mendambakan seorang anak, yang mana janda tersebut bernama Bik Sarni. Beliau sangat mendambakan seorang anak untuk bisa menemaninya. Di suatu sore, Bik Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tetapi di tengah perjalanan, Bik Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Bik Sarni meminta kepada raksasa tersebut, "Izinkanlah saya untuk pergi. Saya tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali kamu bisa memberikan saya seorang anak untuk saya santap." Gemuruh suara raksasa tersebut. "Tapi saya tidak memiliki seorang anak," rintih Bik Sarni. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini, kau tanam. 15 tahun lagi akan aku jemput anak itu untuk aku santap." Gemuruh suara raksasa. Bik Sarni pun pulang dan menanam biji mentimun tersebut. Alangkah terkejutnya, 2 minggu kemudian mentimun tersebut berbuah dan tumbuh sangat lebat. Tetapi ada satu buah mentimun yang ukurannya sangat besar, berbeda dari mentimun lainnya. Bik Sarni pun membawanya ke dalam rumah. Bik Sarni membelah mentimun tersebut. Alangkah terkejutnya, di dalam mentimun tersebut terdapat seorang bayi yang cantik jelita. Bik Sarni pun memberi nama bayi tersebut Timun Mas. Waktu berlalu begitu cepat. Walaupun Bik Sarni sangat bahagia karena mendapatkan seorang anak, tetapi dia masih teringat akan janji raksasa tersebut. Setelah mendengarkan ada petapa sakti, Bik Sarni menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan kepada petapa sakti. Petapa sakti tersebut memberikan 4 kantong kecil kepada Timun Mas. Kalau andaikan saja jika raksasa itu mengejarnya. Benar saja, 15 tahun kemudian raksasa itu datang untuk menagih janjinya. Andai saja Bik Sarni bisa mengulur waktu, dia tidak mau Timun Mas diambil oleh raksasa tersebut. Melihat Timun Mas dan Bik Sarni untuk lari, maka raksasa itu murka dan dia mengejar Timun Mas. Timun Mas lalu menaburkan biji mentimun yang ada di kantong yang dikasih petapa tersebut. Alangkah terkejutnya, biji mentimun tersebut berubah menjadi ladang mentimun yang luas dan menyebabkan kaki raksasa itu tidak bisa berjalan karena terikat. Selanjutnya, masih dengan kokoh, raksasa tersebut tetap ingin mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas menaburkan jarum yang ada di kantong keduanya. Alangkah terkejutnya, jarum tersebut berubah menjadi pohon bambu yang tinggi dan runcing, menyebabkan jalan raksasa tersebut kesusahan. Walaupun begitu, raksasa tersebut tetap kokoh ingin mengejar Timun Mas. Selanjutnya, Timun Mas menyerahkan garam. Alangkah terkejutnya, garam tersebut menjadi lautan yang sangat luas, sehingga raksasa itu terbenam dalam lautan. Tetapi, walaupun begitu, raksasa itu tetap bisa untuk mengejar Timun Mas. Dan sisalah 1 kantong lagi yang berisi terasi. Timun Mas lalu menyerahkan terasi tersebut. Alangkah terkejutnya, terasi itu menjadi ladang lumpur yang sangat luas. Dan raksasa itu terjebak di dalam ladang lumpur itu, sehingga menyebabkan raksasa itu mati di dalamnya. Dan setelah raksasa itu pergi, Timun Mas kembali ke rumah Bik Sarni. Alangkah bahagianya Bik Sarni karena masih bisa hidup bersama dengan Timun Mas.
Mungkin hanya itu dongeng dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.